Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan serta kesehatan untuk bisa hadir kembali bertemu dalam mata pelajaran fisika pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Guru pelajar, doa masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Pelajaran sebelum itu lihat dulu teman sekelompoknya, apakah ada yang tidak hadir untuk kali ini? Ada. Kelompok 1 siapa yang tidak hadir? Nuriska. Nuriska kemana? Masih sakit. Yang kemarin juga tidak masuk. Terus siapa lagi? Candika kemana? Baik. Nah, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita mengenai pelajaran yang kemarin tentang apa? Parabola. Apa yang dimaksud dengan gerak parabola? Ya, Lisa, apa gerak parabola itu? Gerak parabola adalah perpaduan BOB dan GLBB dengan menggunakannya bentuk parabola. Nah, perpaduan antara kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik gerak parabola? Ya, Aditya, silakan apa? Satu berbentuk parabola, terus Dua merupakan perpaduan hubungan lurus yang perpaduan GLB dan GLBB. Tiga, jarak yang ditempuh dengan sudut 45 derajat. sudut terjauh 45 derajat, terus Yang keempat, pasangan sudut yang menghasilkan sudut 90 derajat akan menghasilkan jarak tempuh yang sama atau masa dari pengaruh terhadap sudut elevasi. akan sama ya jarak yang tempuhnya ketika sudutnya 90. Jadi karakteristik gerak parabola menurut Aditya ada 4. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Pesawat tempur. Pesawat tempur. Di Indonesia punya pesawat tempur tidak? Punya. Apa namanya? Pesawat tempur Sukhoi, ya, salah satunya yang kita beli ya, dari negara lain. Nah, dalam pesawat tempur ini, ya, dalam penembakan bom atau ledakannya di sini, ini kan ditembakkan, ya. Pesawat tempur ketika berperang atau melawan musuh, itu pasti akan menembakkan bomnya di sini. Nah, bom yang ditembakkan dari pesawat tempur ini akan mengalami gerak parabola. Nah, ini kan pasti ditembakkan dengan kecepatan tertentu, ini akan misalnya akan ke sini. Tergantung berapa jarak yang akan ditargetkan dan juga kecepatan dari laju pesawat tempur tersebut. Ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasarnya mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Artinya di sini kita akan melakukan percobaan. Ya. Kemudian indikatornya kita akan menganalisis pengaruh sudut elevasi ya, terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh oleh benda. Kemudian kita juga akan menganalisis pengaruh kecepatan awal terhadap ketinggian dan jarak maksimum. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis pengaruh sudut dan kecepatan awal terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh oleh benda dalam gerak parabola untuk mengeluarkan sikap rasa ingin tahu, kreatif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, kita akan memulai pembelajaran pada kegiatan inti. Nah, di sini ada pada 17 Agustus nih misalnya ya. Tem itu
membuat atau menembakkan meriam untuk memperingati detik-detik proklamasi. Nah, ketika meriam ini ditembakkan, ini kan kita lihat dari larasnya di sini. Ya, larasnya ini kan posisinya berapa derajat nanti kita bisa perkirakan. Kemudian di sini kalau laras ini diturunkan ke bawah, apakah ketinggiannya akan sama tidak yang dicapainya? Ya. Atau jarak yang ditempuhnya akan sama atau tidak? Nah, kita bisa analisis dari penembakan meriam itu. Nah, coba bagaimana pengaruh sudut elevasi dari laras dari meriam tersebut dengan ketinggian dan jarak maksimum? Nah, jadi semakin besar sudut elevasi, maka jarak dan ketinggiannya akan semakin besar juga. Nah, silakan kalian buka HP-nya atau yang bawa laptop silakan buka laptopnya. Kita akan melakukan simulasi simulation. Nah, perhatikan dulu ke depan. Ya. Kita akan melakukan bagaimana cara menggunakan simulation itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah intro di sini kan muncul. Nah, yang pertama langkahnya buat ketinggiannya menjadi 0. Nah, kalian tinggal tarik saja ya si meriam ini. Nah, tarik. Nah, menjadi 0. Ya, ini masih 1. Nah, kalau 0 seperti itu. Tinggal diklik tanda ininya jadi 10. Nah, ini ya. Nah, kan muncul tuh meriamnya, ya, si pelurunya. Tuh. Ada nggak? Nih, ada di katanya. Nah. Sampai ke titik ayo mencari apa titik tertinggi. Nah, titik tertinggi berarti ada yang tengah-tengah itu. Nah, sampai ke munculnya. Titik tertinggi berarti yang bawah air. Kalau jarak berarti yang ujung. Nah, itu waktunya ada. Waktunya berapa? Yang sudut itu. Ya. Nah, ini ditulis. Ini jadi 10. Setelah itu tembak pakai yang merah. Bapak. Jadi sudut elevasi yang 25 derajat, ketinggian maksimumnya 0,91, jarak maksimumnya 3,9 dan waktu tempuh 0,43. Jawabannya yang A, mempengaruhi perubahan sudut elevasi, mempengaruhi jarak terjauh, titik ketinggian yang tercapai dan waktu jauh benda. Dan yang B, pertanyaannya apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh benda? Jawabannya perubahan sudut elevasi mempengaruhi lintasan benda karena jarak jauh benda, titik tinggi benda dan waktu terjauh benda. Yang C, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi titik tertinggi yang dicapai benda? Jawabannya mempengaruhi karena perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh, titik tertinggi yang tercapai dan waktu jatuh benda. Dan yang B, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi waktu jatuh benda? Perubahan sudut elevasi mempengaruhi lintasan jarak benda, jatuh benda, titik tertinggi benda dan waktu jatuh benda. Nah, lihat contoh soal di sini. Giring menendang bola dengan kecepatan awal 12 meter per second dengan sudut elevasi 37.
Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second pangkat 2, waktu bola hingga mencapai jarak maksimum adalah, nah di sini yang diketahuinya berarti kecepatan awal finalnya 12, sudut elevasinya berapa? 37 dan D-nya 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumus di sini. Nah, 2 final dikali sin theta dibagi dengan G. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan hingga bola mencapai jarak terjauh adalah 1,44 second. Jadi dari mulai ditendang di sini ya, ditendang sampai ke titik berhenti di sini, titik terjauhnya itu waktunya adalah 1,44 second. Ada yang ditanyakan dulu? Nih 12 nih. Ya 12 kali 0,6 dulu berapa? Nanti dibagi 10 hasilnya dikali dengan 2. Atau boleh 2 dikali 12 dulu dikali sama 0,6 boleh. Lalu dibagi 10. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan mengisi soal latihan mengenai hasil dari aplikasian contoh soal ini. Soalnya di sini ada 10 soal, PG. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Kerjakan mandiri, lihat buku catatan. Gak usah ditulis, langsung di sini kasih nama. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Bapak harapkan dari masing-masing kelompok itu bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan Pak Didi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, gerakan bola memiliki kecepatan yang konstan dan memiliki gaya gravitasi karena geraknya berada di udara. Nah, tadi apa? Satu, gerak pada bola memiliki kecepatan konstan dan geraknya di udara gitu. Nah, kesimpulan yang kedua dari kelompok ini apa? Alhaji. Mendapatkan jarak terjauh Untuk mendapat jarak maksimum ya, itu sudut elevasinya 40. Bapak akan konfirmasi kaitan dengan kesimpulan ya. Yang pertama mengenai contoh sudah dijelaskan ya tadi. Kemudian ada juga titik terjauh pada gerak parabola. Nah, berarti di sini ada pada sudut x maksimalnya. Kalau tinggi maksimalnya berarti ada pada sudut y. Untuk tinggi maksimum, untuk jarak ketinggian, untuk kecepatan dan kecepatan awal. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, selanjutnya kita akan mengisi kembali referensi ya, referensi pembelajaran untuk hari ini. Silakan di checklist kembali ya, seperti kemarin di checklist. Kalau sudah dikumpulkan kembali oleh ketua kelompok. Terus selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak melingkar. Silakan kalian di rumah baca materi atau cari referensi mengenai gerak melingkar ya. dalam pembelajaran, kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Wa asy-salatu